Rangkaian kereta barang yang mengangkut ratusan ton batu bara terguling di emplasmen Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, Sumatera Selatan. Peristiwa terjadi saat kereta melintas dari arah Tanjung Enim menuju Tarahan, Lampung. Setibanya di jalur 1 emplesan Penanggiran, beberapa gerbong anjlok hingga mengakibatkan 8 rangkaian kereta terguling dan rel kereta terlepas dari bantalan. Kira-kira kejadian jam berapa, Mang? Jam 12 lah, lebih kurang. Posisi Mamang di kebun di sini lah sebelah. Iya. Terus, Mang, dari kejadian ini, Mang, apa maksudnya bukan kerugian, apa waktu itu tuh ada bunyi besar atau cak mana, Mang? Tahu-tahu dia terbalik. Berdetur dia dan meletup, mungkin patah relnya aja. PT KAI Divre 3 Palembang hingga kini masih fokus pada evakuasi dan perbaikan dan menyelidiki penyebab kereta terguling. Ditargetkan dalam waktu dekat jalur kereta akan kembali normal. Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami pedangdut Lesti Kejora. Diketahui Rizky Bilar mangkir dari panggilan yang dijadwalkan pemeriksaan perdana sebagai terlapor pada hari ini. Ya barusan cek ke penyidik karena saya baru patroli dari luar. Belum ada konfirmasi tentang kehadiran. Artinya akan dipanggil lagi nantinya, Pak? Kami masih menunggu konfirmasi dan kepastian saudara RB ini hadir atau tidak. Kami masih menunggu konfirmasi. Jika tidak dipanggil, dalam panggilan 2 kali ini saudara Rizky Bilar mangkir, artinya akan dijemput paksa, Pak, oleh pihak kepolisian. Kami masih menunggu konfirmasi. Kuasa hukum Rizky Bilar mengatakan jika kliennya tak dapat hadir dalam pemeriksaan dikarenakan terganggu kesehatannya. Iya, nggak bisa hadir kan, tadi saya sudah katakan, terganggu psikisnya akibat narasi-narasi yang dibangun oleh sosmed seperti itu. Jadi beliau minta penundaan minggu depan, insya Allah minggu depan beliau bisa hadir. Dan beliau pasti hadir dan kooperatif. Kondisi anaknya gimana, Bang? Anaknya siapa nih? Anaknya Bilar. Anak Bilar kan sama ibunya. Kita nggak tahu. Bilar ada. Di mana, Bang? Dirawat atau di rumah, Bang? Bang, konfirmasi dikit, Bang. Iya di rumah lah, masa di Artinya minggu depan dikonfirmasi akan hadir. insya Allah hadir. Selain Rizky Bilar, beberapa saksi, mulai dari penjaga rumah hingga asisten rumah tangga juga akan diperiksa. Sebelumnya penyidik telah menggelar olah tempat kejadian perkara di kediaman Lesti di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Hasilnya petugas menyita rekaman kamera pengawas berisi detik-detik KDRT yang dialami Lesti oleh sang suami, Rizky Bilar, termasuk hasil visum. Ya, untuk sementara yang dilaporkan hanya kejadian yang semalam atau yang 2 kali kejadian. Itu yang dilaporkan. Ya, untuk jamnya pun kita sudah tentukan, tinggal kita tunggu saja, proses masih berlangsung. Belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan akan hadir atau tidak? Ya, nanti kita tunggu saja. Untuk jadwal sudah dibuat, kemudian tanggal pun sudah jelas. Sebelumnya Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan usai mengalami KDRT. Ibu 1 anak asal Cianjur, Jawa Barat ini dianiaya saat menanyakan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Anca menyebarluaskan foto dan video syur seorang pemuda di Jepara mencabuli gadis belia berstatus pelajar. Mirisnya, usai bertindak asusila terhadap korban, pelaku tetap menyebarkan foto dan video ke media sosial. Pemirsa, selain kasus tersebut, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Stefani Patricia. Seorang waria ditemukan membusuk di sebuah salon kecantikan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil otopsi, korban tewas dibunuh karena pada tubuh korban terdapat luka memar akibat pukulan benda tumpul. Polisi sudah mengetahui identitas terduga pelaku. Warga Kampung Sukamantri, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat geger dengan tewasnya seorang waria yang dikenal dengan panggilan Tante Butet.
Jasad pria 50 tahun itu ditemukan sudah dalam kondisi membusuk di salon kecantikannya di Jalan Raya Sukatani pada Senin siang. Awalnya warga sekitar curiga dengan bau yang tercium dari dalam salon dan melaporkannya ke Ketua RT. Saat pintu salon dibuka paksa, warga mendapati tubuh Tante Butet terlentang di lantai. Ya, warga laporan, baunya makin makin hangat. Ya udah teh, gimana baiknya deh, bongkar aja, kita saksikan bareng-bareng. Ya, akhirnya ya, ini pada seperti itu. Polisi yang datang ke lokasi kejadian melakukan olah TKP dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Hasilnya, polisi menyimpulkan korban tewas akibat dibunuh. Karena pada kepala korban terdapat luka memar akibat pukulan benda tumpul. Polisi juga menduga sejumlah barang berharga milik korban hilang. Anggota sedang ke luar kota untuk melakukan ya pematangan informasi lah. Ada dari hasil otopsi gimana, Dan? Ya, ada kekerasan. Ada kekerasan. Ya. Di bagian apa aja? Di mana sih, Pak? Di kepala ya. Benda tumpul ya. Benda tumpul. Ya, mudah-mudahan terungkap. Petugas sudah mengetahui identitas pelaku pembunuhan korban dan melakukan pengejaran terhadap pelaku untuk mengungkap motif pembunuhan. Seorang bapak di Jember, Jawa Timur menjadi otak pencurian sepeda motor. Ironisnya, pelaku menyuruh kedua anaknya untuk melakukan pencurian. Pelaku juga melibatkan kakaknya dengan menjadikan rumah sang kakak tempat menyembunyikan motor curian. Aparat Polres Jember, Jawa Timur menggerebek rumah salah seorang warga Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari terkait kasus pencurian sepeda motor. Kepada polisi, Kartono yang merupakan pemilik rumah mengaku motor yang berada di kamarnya merupakan titipan adik laki-lakinya. Ini dititipkan ke sampean? Iya. Dititipkan apa beli sampean? Sampean beli apa? Titip. Siapa yang nitip? Adik saya. Adiknya sampean, siapa namanya? Solihin. Terus sama dia bilang apa? Cuma titip, saya mau pergi ke Bali kerja. Kartono tidak menduga jika motor Matic ini merupakan hasil curian. Polisi kemudian menjemput Solihin beserta dua anak laki-lakinya dari rumah pelaku. Kepada polisi, Solihin mengaku sebagai otak pencurian dan menyuruh dua anaknya, Adi Syahroni, 23 tahun, dan MF yang masih kelas 5 SD. Sebelum kedua anaknya bertindak sebagai eksekutor di sebuah rumah indekos, Solihin terlebih dahulu mengintai motor korban. Peran daripada tiga tersangka ini, yakni dua orang anak sebagai eksekutor dan satu orang, ini bapaknya ini sebagai otak dan juga yang menentukan target sasaran. Pengembangan, dan saat ini untuk dua orang kita tahan dan satu orang kita tidak melakukan penahanan dikarenakan masih di bawah umur. Polisi melakukan pengembangan atas kemungkinan adanya pelaku lain dalam aksi pencurian ini. Pemirsa, seorang ibu di Sragen, Jawa Tengah membunuh anak laki-lakinya saat sedang tertidur. Perbuatan pelaku terungkap setelah diadukan adiknya yang diminta bantuan untuk membuang jasad korban. Diduga motif pembunuhan karena korban sering berbuat ulah. Warga Dukuh Telobongan, Desa Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah geger dengan kabar pembunuhan yang dilakukan Suwarni, 64 tahun, terhadap anak laki-lakinya. Pembunuhan diungkap adik pelaku yang menolak saat dimintai tolong membuang jasad korban ke sungai. Perbuatan Suwarni pun diadukan ke warga hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, Supriyanto, 46 tahun, dibunuh ibunya menggunakan benda tumpul saat sedang tertidur pada Senin dini hari. Yakin anaknya tewas, pelaku berusaha membopong tubuh anaknya ke sungai, namun usahanya gagal dan menelpon adiknya untuk meminta bantuan. Menurut warga sekitar, korban sering berbuat ulah dan sudah tidak bisa dinasehati ibunya. Cocok keluarga ya, gimana anaknya itu agak
agak Iya. nganyelke lah gitu. Jadi itu masalah. Itu memang tinggal satu rumah, Pak? Satu rumah. Kalau yang untuk korban udah berkeluarga? Sudah keluarga bisa ranjang. Kemudian sudah memastikan korban ini meninggal, tersangka ibu korban ini, Ibu S ini menelpon anaknya yang berada di Jakarta untuk menghubungi saudaranya yang di sekitar rumah itu juga untuk datang ke rumah atas nama saudara Harni dan saudara Soman. Nah, kemudian datanglah saudara ini berdua datang, saksi dan saksi datang ke rumah, melihat situasi dan kondisi TKP tersebut. Ternyata datang itu melihat. Nah, ternyata datang ini disuruh bantu untuk membuang jasad korban ini ke sungai yang berada persis di belakang rumah korban. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sakit hati suami jarang pulang, seorang ibu tega melampiaskan rasa sakit hati dan kecewanya dengan menganiaya anak kandungnya. Kekecewaan pelaku memuncak saat anaknya rewel dan tidak mau makan. Bayi berusia 1 tahun 5 bulan ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya yang berada di perumahan CPA New Gold, Desa Mapanget, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Diduga bayi tewas dianiaya ibu kandungnya sendiri. Jasad bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk diotopsi. Sementara ibu kandung korban telah diamankan di Polres Minahasa Utara untuk menjalani pemeriksaan. Terungkap sudah motif seorang ibu di Mapanget, Minahasa Utara tega menganiaya anaknya sendiri hingga tak bernyawa. Pelaku sakit hati suaminya jarang pulang. Mirisnya, rasa sakit dan kekecewaan pelaku dilampiaskan ke buah hatinya yang berusia 1 tahun 5 bulan. Perbuatan AA terhadap anaknya terjadi saat korban rewel dan tak mau makan. Pelaku kesal dan memukul wajah anaknya hingga korban terjatuh ke lantai. Seketika, korban alami kejang-kejang dan napas berat. Pelaku yang panik berupaya memberi pertolongan, namun nyawa korban tak tertolong. Melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menggunakan punggung tangan tersangka dan menggunakan botol bedah. Motifnya yaitu sakit hati, broken home, karena suami jarang pulang dan sering berkelahi sehingga dilampiaskan kepada anak. Kini, AA mendekam di balik jeruji besi Mapolres Minahasa Utara. Pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun ditambah 1/3 karena dilakukan oleh orang tua kandung. Suami istri pengusaha kayu ditemukan tewas di rumahnya. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.